Nama saya Irfan Fauzi, mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Indonesia. Saya pengajar jurusan Rekayasa Perangkat Lunak dan disinilah saya mengajar SMK Negeri 2 Purbalingga. Sebelum memulai pembelajaran, tolong ketua kelasnya siapkan dulu. Mungkin doa. Tim. Siap, gerak. Doa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, saya absen dulu ya untuk hari ini. Adna Asri, Spen, Azani Suci, Aiko, Alfiana, Kira, Yuliana. Kenapa, sakit apa? Banyak yang di Spen ya. Yuliana, Alfa, kemudian Vika. Vika sakit apa? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu. Ada suratnya tapi. Oh, di grup. Terakhir kita pelajaran apa ya? Masih ingat nggak? Pewarisan, ya. Pewarisan itu ada dua kelas ya. Yang paling penting yang pertama parentnya, kemudian anaknya itu namanya apa? Child class. Oh ya. Kemudian kalau parent class nama lainnya apa? Masih ingat nggak? Super. Super sama child classnya? Oke. Untuk menandakan sebuah kelas itu sebuah parent, itu tandanya di mana? Nggak ada ya? Nggak ada tandanya. Kalau child nggak ada tandanya di bagian extend. Kita main kuisis sebentar, bahas yang kemarin. Kuisis. Bisa langsung ditulis di browser kamu ya, ini kuisis.com, kemudian join GC 319456. Langsung masuk aja, nanti kan ketika pertanyaan dimulai ketika saya klik mulai. Udah, kita mulai. Satu soal. Oh belum? Loh, ini udah 28. Loh, 29. Oh, tipe ya. Udah semua? Udah. Kirain saya. Objeknya coba, ingat, objeknya coba, perintahnya adalah kirim. Kali ini oke. Oh, Yudhistira. Baik. Oke, udah cuma 6 pertanyaan. Ya, Datul, Yudhistira, dan Dini Letu. Oke, kita hapus dulu untuk
ketiga kawan kita, Dini, Yudhistira, sama Arya Datul. Gak apa-apa. Salah satu ini 38%, ini kemudian salah satu ini juga salah 2. Polimorfisme. Untuk hari ini kita belajar polimorfisme. Kalau HP-nya ditaruh dulu ya Mbak, nanti kita kuis lagi, tenang. Jadi polimorfisme itu salah satu bentuk kayak pewarisan kayak gitu. Tapi bedanya nanti itu pewarisannya kita pakai pas pertemuan selanjutnya. Jadi polimorfisme yang pertama, ini kalian bisa lihat ya, ini gambar apa ini? Tas. Kertasnya sama apa enggak? Sama. Beda ukurannya, beda ukuran. Jadi ini namanya polimorfisme. Mungkin dari pohonnya langsung ya dibikin kertas, misalkan kayak gitu. Ada yang kertasnya buat gambar atau buku gambar, berarti kan otomatis yang dicetak adalah besar ya. Kemudian dicetak juga untuk kertas untuk nulis sticky notes gitu ya, kalau pas pengajian atau misalkan seminar-seminar kan dikasih yang kecil, itu untuk catatan-catatan. Jadi namanya sama-sama kertas tapi fungsinya beda kayak gitu. Nanti kita akan bahas gimana cara bikin polimorfisme. Saya bacakan dulu sebuah quotes dari Mark Twain, seorang novelis. Novelis tahu ya apa? Novel, iya benar. Rahasia untuk maju adalah mulai. Kalau kalian pernah dengar juga nggak quotes tentang sebuah langkah besar dimulai dari langkah yang kecil? Nah itu mirip sama ya. Jadi langkah kamu dari rumah ke sini itu langkah kecil ya, untuk nanti kehidupanmu selanjutnya nanti. Kehidupannya selanjutnya. Tujuannya hari ini analisis algoritma konsep polimorfisme, kemudian menerapkan. Oke, saya bacakan dulu ya. Poli artinya banyak, morfisme artinya bentuk. Dari prinsip dalam biologi di mana organisme dapat memiliki banyak bentuk. Gini ya. Kalian bisa lihat ini ya. Sebuah keluarga. Kemarin mirip pewarisan kan? Kalau pewarisan kan satu kelas lainnya sebagai child, kemudian satu parent. Parentnya punya apa? Ya kemudian yang childnya pasti punya ya. Kalau ini bedanya, kalau polimorfisme bisa aja parentnya punya, ibaratnya kayak gini aja lah analoginya. Bapakmu kerjanya misalkan dagang, anaknya harus dagang apa enggak? Enggak. Bapakmu rambutnya hitam, anaknya harus hitam enggak? Kalau ibunya rambutnya hitam, ya harus. Itu pewarisan ya. Kalau ini polimorfisme itu enggak semua yang dipunyai oleh bapak itu harus dimiliki ya. Jadi kalau kalau wajah itu harus mirip orang tuamu loh. Kalau mirip tetangga itu malah susah. Contoh aja ya. Tapi kalau pekerjaan boleh beda. Hobi boleh beda. Orang tuanya pengennya anaknya main bola, anaknya boleh main biola kayak gitu kan. Terserah deh nih. Itu polimorfisme. Coba. Oke, gambar. Yang kiri gambar apa? Kucing. Kalau kirinya saya, mobil ya. Mungkin ini sama-sama produk dari Honda ya misalkan ya. Misal pabriknya sama tapi ternyata fungsinya beda. Itu polimorfisme. Nanti jadi kalau yang untuk hari ini namanya polimorfisme
overloading. Ya. Nggak usah bikin kelas banyak-banyak. Kalau overloading itu satu kelas, ya satu kelas stop. Metode overloading terjadi pada sebuah kelas memiliki nama metode yang sama tapi parameter tipe datanya beda. Ini gambar apa ini? Jari tangan ya, tangan ya. Namanya sama-sama jari, fungsinya beda. Kayak gitu. Kita nggak usah bahas kelas ya. Kalau misalkan polimorfisme yang overloading, kita ke metode. Yang pertama, apa fungsi dari metode tersebut? Yang pertama, yang di atas dulu ini, kira-kira buat apa? Oh ya, ada tulisannya nih. Menghitung luas dengan jari-jari. Yang kedua ini, diameter. Kemudian, apa perbedaan dari kedua metode tersebut? Bedanya apa? Pakai float ya. Bawah pakainya double. Oke. Jadi misal ya. Berarti tergantung sama parameter ya. Ini parameter namanya. Kalau jari-jarinya 14, kalau inputannya 14, berarti pakainya yang mana? Yang atas, ya. Kalau float itu yang kayak gini. Kalau double misalkan 14.0, pakainya yang bawah, ya. Ingat di Java, koma itu pakai titik ya, bukan koma ini. Soalnya kalau ini anotasi ya, jadinya anotasi pakai titik, kayak gitu. Bikin metode bisa kan? Tinggal di copy paste, kemudian parameternya diganti. Udah semudah itu ya, overloading. Saya kasih contoh yang lain ya. Saya akan demonstrasikan sebuah, ada netpinnya nggak? Oke, ada netpin di sini. Oke, saya buat project baru saja di sini. Misalkan projectnya namanya bangun datar. Ini ya, ini package yang kiri, yang kanan itu seperti biasa main class, home aja. Oke. Cukup besar ya. Ini halaman, kita punya main class di sini namanya home. Package-nya ini nama projectnya. Jadi untuk nanti codingannya kayak gini ya, kurang lebih. Kemudian saya klik finish. Oh, di sini ya. Nanti kamu butuh satu kelas saja untuk pemanggilan, jadi biar nggak lupa cara bikin objek, cara bikin silahkan ke kelompoknya masing-masing seperti biasa ya. Untuk kelompok 1 sini 2, 3, 4, 5, 6. Udah ada kolom yang bisa diisi, nanti kamu isinya di sini ya. Kamu misalkan coding sambil coding, nanti isinya di sini kayak gitu. Apa yang kamu tulis di sana, kemudian kamu jabarkan. Soalnya nggak jauh-jauh dari ini kok, gampang. Oke. Ayo, kelompok 1 di sini. Itu ada urutan pengerjaannya, kamu urut aja ya. Misalkan buat main kelas dulu, terus kemudian buat kelas apa, buat apa dulu, kayak gitu. Jadi per
Kalau enggak maju sekalian, cuma satu kok. Ya kayak gitu. Berarti itu kan berarti kan pakai dua. Yang pertama kan pakainya cuma satu parameter kan, nomor handphone. Kayak gitu. Dua-duanya dibuat itu kan. Iya. Bukan ini. Dia tapi yang ini sendiri itu Ini kenapa salah? Dilihat itunya, yang kalau misalkan ini kan merah-merahnya apa? Metode salam. Berarti ini kelasnya salam, metode salam. Iya. Kan kita pakainya bertemu tadi. Oh iya. Kan di sini coba lihat bagian bawah. Ini kan kamu buatnya bertemu, objeknya bertemu tuh, dari kelas bertemu. Berarti kamu ke bertemu bikin metode yang isinya salam. Yang tadi Pak. Ini yang kayak tadi saya contohin. sistem tekan ABCDs. Iki kan orang keluar sing anu. Yang ini sama ini nggak keluar. Kalau diketik Coba. Keluar daftar dong. harus ada sistem outnya nggak? Oh iyalah, Oh iya. Oh aja itu. belum ada outputnya belum. Keaktifan dah. Apa iya? Untuk yang diisi di sistem outprint lainnya udah ada di bawah ya, harapan yang pengen dihasilkan. Udah selesai? Baru main kelas ya? Baru mau. Oh, tadi kayaknya udah sampai jauh. Baru lagi. Oh iya. Kalau yang main kelas kan tinggal ngikuti itu dok ya. Yang kiri nih. Yang penting polimatrisnya udah mudeng lah. Untuk yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Ya udah. Scanner ya. Berarti pas buat apa gimana ya eksekusinya gitu. Scanner ya, intinya scanner ya. Oke. Dari kelompok 6 kesulitannya dari scanner, nanti kita bahas sedikit aja ya untuk bagian scanner. Udah? Ada lagi yang mau diomongin? Udah, silakan duduk. Salam. Salam, apa-apa. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah gitu ya. Jadi yang lain tolong perhatikan tadi kayak gitu. Pokoknya yang udah apa? Kalau udah semuanya bilang aja saya sudah melaksanakan semua yang ada di lembar kerja. Kemudian kesulitannya bagian apa gitu. Kan beda-beda tuh. Pelatihan ke depan dulu semuanya. Untuk scanner, kita acuannya kayak memanggil sebuah perintah dari kelas lain. Kalau manggil kelas, cara manggil kelas gimana? Masih ingat? Nama kelasnya, kemudian objek ya, sama dengan new, nama kelas, nama, kurung buka, kurung tutup. Kemudian kalau ngasih perintah, objeknya ya sini depan, titik, perintah kan. Oh berarti kita bahas dulu yang tadi method. Tadi kan ada 2 parameter tuh. Intinya tuh kalau misalkan kamu mau pakai yang parameter 1, otomatis di sini ditulisnya cuma 1 tok, Mbak. Misalkan pakai nomor HP 08999 kayak gitu. Kalau mau pakai yang 2 parameter, kamu tambahkan aja misalkan A perintah yang pakai email dan password ya. Email, koma, password. Udah gitu tok. Pemanggilannya gitu. Jadi kalau 1 berarti yang keluar 1, kalau 2 yang keluar berarti yang email. Sampai ini mudeng ya. Polimorfisme tuh kayak gitu. Bikin 2 perintah tapi sama ininya sama apa? Tulisannya sama. Makanya tadi saya bikinnya masuk ya. Berarti A titik masuk. Ini diganti aja nih. 1 parameter, A titik masuk 2 parameter. Gitu ya. Kalau scanner, kamu acuannya ini dulu aja dah. Ya. Misal ya, kamu nggak inget apa-apa, Maksudnya ingat aja scannernya aja. Ingatnya scanner ya. Scanner. Ya udah tulis aja scanner S besar. Kemudian, oh ya habis scanner apa ya? Kayak gini lah, persis. Bikin objek AB sama dengan new scanner. Nah ininya nanti, nah ini mungkin yang harus diingat-ingat kayak gitu. Ini persis kayak pembuatan objek. Persis. Untuk selanjutnya, ini sistem in. Kemudian perintahnya apa berarti? Kalau ini kan perintah AB titik next line. Line itu kalau teks, kalau integer I int. Sampai ini masih ngikuti ya? Persis kan? Bedanya kalau ini kita tampung tuh integer A.
Sambil nunggu yang lain masuk. Hari ini jadi kita belajar apa aja? Polimorfisme ya. Polimorfisme yang apa? Jenisnya? Overloading. Overloading ya, benar ya. Jadi overloading itu masih satu kelas. Jadi kita cukup buat 2 kelas saja, satunya buat manggil talk, main kelasnya, satunya kelas yang fokus itu. Udah ya 27 ya? Oke. Masih ingat kan ya pertanyaan ini? Singkat aja, singkat. Masih ingat tadi? Poli artinya apa? Morfisme apa? Nah, tadi. Poli, kan banyak yang pakai poli ya, poligami, poliandri, poliklinik, poli anak gitu. Morfismenya apa? Oke, nggak apa-apa. Ini salah satu contoh penerapan polimorfisme, tapi yang apa ini? Oke. Udah, Herlina sama Azani. Oke. Oke, untuk pelajaran hari ini itu aja. Untuk selanjutnya kita masih polimorfisme tapi dengan overriding. Overriding itu beda kelas sih gitu ya. Kita bisa pakai pewarisan, kemudian nanti intinya bikin metode yang sama tapi parameternya beda kayak gitu. Ini poinnya kayak sama kayak overloading tapi beda kelas. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran ingat ini ya. Pas kamu pulang dari sini, kamu ingat-ingat baik ya, rahasia untuk maju adalah mulai. Mulai dari sekarang. Ya. Mark Twain. Oke gitu. Untuk selanjutnya silakan ketua kelas pimpin doa. Kita akhiri pembelajaran hari ini. Selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pembelajaran hari ini telah berakhir dan pesan saya sebelum pulang jangan lupa bahagia. Oke, terima kasih.